Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Posisi pemasangannya di sini ya teman-teman, di sisi pertemuan L. Nah, ini kalau ketemu kabinet ya teman-teman. Tapi nanti di situ ada gawangan pintu. Nah, nanti dipasang kayak gini. Ada gawangan pintu, dua pintu sebelum kabinet yang ini sedang saya tutup teman-teman. Oke, ini kabinet yang sisi 268 cm saya paku tembak dulu tutupnya. Nah, ini kabinetnya. Nah, kalau ketemu kabinet dia posisinya seperti ini. Cuma nanti mau dikasih gawangan teman-teman. Nah, ini posisi LL-nya sudah dipasang, tabukannya sudah dipasang seperti ini ya teman-teman. Jadi dikasih satu plywood lagi 15 mili untuk gawangan sisi box yang ketutup ini ya teman-teman. Jadi ada pintunya satu, itu nanti pakai engsel full bengkok posisinya di situ. Nah, ini memiliki ketebalan 2,4 cm ya teman-teman. Nah, kemudian ini kabinetnya. Oke, kita progres untuk lacinya ya teman-teman. Kita progres untuk pembuatan lacinya. Untuk pembuatan laci saya menggunakan sisa-sisa kayu yang sudah dilapisi HPL ya teman-teman. Jadi tinggal kita potong, kita manfaatkan untuk pembuatan laci. Untuk panjang laci sendiri atau lebarnya ya teman-teman, itu dikurangi 2,6 cm ya teman-teman dari panjang ruangnya ya. 2,6 itu udah dilapisi HPL. Jadi kalau mau motong sebelum dilapisi HPL, kasih aja dikurangi 2,7 atau 2,8, itu aman. Jadi nanti setelah dilapisi HPL kanan kiri sekitar 2,5 sampai 2,6 hasil pengurangan totalnya. Lacinya ditutup pakai plywood 6 mili dilapisi HPL. Oke teman-teman, ini 3 lacinya, kita tinggal melapisi bagian luarnya. Yang dilapisi sebelah kanan kiri aja ya teman-teman. Dari yang sebelah bagian depan dan belakang itu nggak usah. Kemudian kita lapisi bagian edgingnya. Kita pakai takosit untuk lapisan bagian edgingnya. Oke teman-teman, ini desainnya, ini gambarnya ya teman-teman. Meja cornya sebelum kita pasang dan desain yang sudah kita buat. Nah, ini tadi tabukannya
yang 2,4 cm ditambahi L-an masuk untuk dudukan engsel. Di sini 2,5 ya teman-teman, 2,4 sampai 2,5 cm lah. Nah, sampai ujung sini 264 cm. Nah, saya kurangi 4 cm ya teman-teman. Saya kurangi kurang lebih 3 sampai 4 cm, itulah aman. 3 sampai 4 cm untuk space frame-nya teman-teman. Untuk space frame-nya 3 sampai 4 cm. Di sini tempat piringnya, nanti di atasnya untuk tempat sendok. Nah, ini saya ukur aktual untuk gawangannya teman-teman. Oke, saya ukur untuk aktual gawangannya. Karena itu ada kitchen sink ya teman-teman, ada kitchen sink. Jadi di situ nggak mungkin ada kabinet, soalnya kitchen sinknya dalam juga. Supaya ketika ada kerusakan pada saluran airnya kita gampang untuk bersihinnya. Kita ukur lagi aktualnya untuk pembuatan gawangan pintu ya teman-teman. Oke, saya menggunakan plywood 15 mm yang sudah dilapisi HPL. Saya potong lebar kurang lebih 8 cm ya teman-teman, 8 atau 9 cm cukup. Kemudian saya rangkai seperti ini teman-teman. Ini untuk pembuatan gawangannya ya. Nah, seperti ini gawangannya. Kita masukkan di sini teman-teman. Kita masukkan di sini, posisinya itu pas di bawah kitchen sink ya teman-teman. Sambil melanjutkan pemasangan edging untuk laci teman-teman. Kemudian kita buat frame-nya teman-teman ya. Saya membuat frame-nya. Ini memanfaatkan sisa-sisa plywood ya teman-teman. Jadi meskipun dilapisi HPL ya udah nggak apa-apa, kita pakai aja daripada kita motong plywood yang masih utuh. Ini untuk frame-nya ya teman-teman. Kita buat 2 dulu untuk yang frame berdiri, yang satu di bagian sini teman-teman. Jadi frame itu ada di sisi ujung kabinet ya teman-teman. Nah, di ujung kanan dan ujung kiri kita pasang. Kemudian yang di bagian atas frame-nya juga kita setting dulu. Frame-nya itu majunya sekitar 2,5 cm ya teman-teman dari ujung kabinet. Artinya dia rata sama pintu tapi maju sedikit. Kalau pintu kan 18 mili. Nah, ini 2,5, jadi masih nutupin pintu, masih aman seperti yang L-an tadi teman-teman, 2,5 cm. Nah, ini pemasangan frame-nya seperti ini. Bagian sini kita potong supaya bisa masuk. Potong sesuai dengan sudutnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk frame-nya. Nanti yang kupingan ini yang menonjol, nah ini nanti kita potong, seret kita potong supaya bisa masuk ke dalam ruangan bawah meja. Sama yang ini juga, ini dipotong, dihilangkan. Nah, jadi mengikuti bentuk boxnya. Oke teman-teman, kita ukur 268 ya ruangannya. Nah, nanti kita di situ ujung dindingnya, jadi masih ada sekitar 2 cm yang menutupi cor-corannya. Jadi ketutup semua lubangnya, nggak ada yang terbuka. Misalkan
meja cornya itu miring, nah di situ ketutup sudah. Toleransi 2 cm kan aman masih, karena biasanya kemiringannya paling 1 cm itu udah terlalu miring lah. 1,5 disesuaikan dengan aktualnya ya teman-teman. 102, 102,5, 103. Nah masih ada space, karena ini dindingnya meja cornya kemarin itu saya lihat siku ya teman-teman, jadi aman aja ketika lebihnya cuma 1 cm. Oke, kemudian kita pasang untuk engsel-engselnya ya teman-teman. Engsel pintunya kita pasang. Saya menggunakan engsel Taco Slow Motion yang skrupnya 4 ya teman-teman. Yang nempel di kabinet ada 4 titik skrup. Jangan lupa pakai mal kayu lurus seperti ini teman-teman, untuk memudahkan nanti pas setting pintunya supaya nggak terlalu riuh penyetelannya. Kalau pakai mal papan lurus kayak gini nanti insya Allah nggak susah nyetelnya, lurus. Jadi posisi engsel sendoknya di mal pakai plywood yang lurus, antara engsel atas dan engsel bawah itu sejajar rata. Oke, kita pasang satu-satu teman-teman. Untuk pintunya ini belum saya pasang handle GP30 ya. GP30 itu space-nya 3 cm. Itu saya pakai mal ukuran 3,5 cm. Jadi ketika nanti GP30 dipasang atau handle aluminium dipasang, masih ada nut sekitar 0,5 cm teman-teman. Terus seperti itu terus sampai pemasangan pintu selesai ya teman-teman. Jadi ketika nanti handle-nya dipasang masih ada space atau nut 0,5 cm. Oke, seperti ini. Tinggal kita pasang untuk tutup laci-lacinya. Untuk pemasangan laci sendok, teman-teman bisa cek link di atas ya. Ada video saya untuk khusus pemasangan atau pembuatan laci sendok, laci piring. Nah teman-teman bisa lihat, bisa nonton di video saya yang lain. Oke, ini untuk pemotongan handle GP30 kali ini saya pakai table saw. Untuk motongnya pakai meter saw bisa juga teman-teman. Ini untuk sisi laci piring dan laci sendok saya pisahkan dulu, saya potong. Terus saya kurangi 3,5 cm untuk jatah nut dan handle yang rak piring. Nah ini untuk laci yang 3 itu ya teman-teman, saya bagi 3. Ukuran pintunya saya bagi 3. Oke, kita pasang untuk face lacinya atau tutup lacinya teman-teman.
Oke, ini setelah dipasang semuanya teman-teman, tinggal kita setup di lokasi, siap kirim. Ini laci 3, karena kompornya di samping kiri ini ya teman-teman, samping kiri kitchen set ini kompornya malah misah, jadi kita kasih laci di situ. Ini untuk space kitchen sink di situ, di gawangan itu. Oke, kita lihat untuk hasil pemasangannya teman-teman. Oke, ini setelah dipasang ya teman-teman. Ini setelah dipasang, laci 3-nya di sini. Kemudian di sebelah kanan kita ada kasih kabinet storage penyimpanan 2 pintu. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada untuk rak sendok. Rak sendok ini penempatannya di samping atau dekat kitchen sink ya teman-teman, sama rak piring berikut gelasnya. Jadi penempatannya yang ideal itu di dekat kitchen sink. Nah, ini kitchen sinknya di sisi sini kita kasih gawangan aja, kemudian kasih pintu di bawah kitchen sink persis 2 pintu itu. Kemudian di sini ada 1 pintu akses ke pojokan, kemudian di sebelah kanannya lagi ada 2 pintu, 1 ruang untuk tempat-tempat yang tinggi seperti galon. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.